dari bagian tengah. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Universitas Tadulako Palu, Universitas Palangkaraya, Universitas Mataram, Universitas Negeri Gorontalo. Adapun dari wilayah bagian barat, Universitas Negeri Surabaya, IAIN Jember, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Syekh Kuala Aceh, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pada kali ini dengan tema peran sektor jasa keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional. Hari ini Jumat 18 September 2020 oleh STIA Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional Indonesia tidak lepas dari peran strategis lembaga-lembaga pemangku kepentingan terkait. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam kontribusi pemulihan ekonomi tersebut. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait sektor jasa keuangan bertujuan untuk mengembalikan kondisi ekonomi negara tercinta kita ini ke arah yang lebih baik. Adapun tujuan STIA Indonesia Banking School menyelenggarakan webinar ini sebagai bentuk webinar nasional kuliah umum dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terkait fungsi dan peran strategis institusi dalam hal pemulihan ekonomi nasional sebagaimana kebijakan pemerintah. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Bapak, Ibu, peserta yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAGMA. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Wimbo Santoso, Bapak dan Ibu-Ibu yang lain, untuk mengambil berkah dari acara yang kita adakan ini, dan juga untuk semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita bersama di tengah pandemi COVID yang semakin lama semakin membuat kita semakin tidak nyaman ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu mengerjakan perintah-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan larangan dan menjauhi larangan-larangan. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami bersama-sama berkumpul di dunia virtual ini untuk melaksanakan acara webinar dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang menyinari segala kehidupan kami, terutama dalam suasana pandemi COVID ini. Ya Allah,
Engkau berkenanlah memberikan kepada narasumber kami, para pemimpin kami, kemuliaan ilmu. Semoga ilmu dan amal yang senantiasa mereka curahkan menjadi amal ibadah yang bernilai pahala di sisimu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Berikan dan karuniakan kepada kami, bukakan pintu hati kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat dari acara yang diselenggarakan ini. Ya Allah, pada hari ini, pada saat ini, negeri kami tengah Engkau uji dengan ujian pandemi COVID yang mendunia ini. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami keselamatan, karena tiada yang dapat memberikan keselamatan dan kesehatan kecuali hanya Engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya foto bersama untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kamera gadgetnya masing-masing untuk dokumentasi webinar pada kali ini. Saya akan pandu Bapak Ibu sekalian dalam hitungan ketiga. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu, peserta yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Ibu Dr. Kusumani Tuti S. Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat, kami silahkan. Terima kasih, Dianti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Profesor Wimbo Santoso, PhD, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang kami hormati dan banggakan. Adalah merupakan kehormatan bagi kami dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak yang di tengah-tengah kesibukannya, terutama dalam situasi yang amat sulit dewasa ini, berkenan hadir di Forum Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi untuk berbagi langsung kepada kami. Bapak Alim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang saya hormati, Bapak Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, Bapak dan Ibu, para senior komunitas keuangan Indonesia yang kami muliakan, yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan moral kepada kami, Bapak dan Ibu dari kalangan akademisi dan praktisi di bidang perekonomian, di bidang sektor jasa keuangan, di bidang usaha jasa lainnya, serta Bapak Ibu dari Bank Indonesia, dari Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dan di berbagai daerah yang membantu dan mendukung kami dalam berbagai upaya yang berkenaan dengan Tridharma. Bapak dan Ibu dari berbagai lembaga, dari LPS, YPPI, LPPI, Bursa Efek Indonesia, ISEI, KNI, KS, dan LPI. Bapak Ibu pimpinan perbankan, asuransi, perusahaan sekuritas, dan semua perusahaan lainnya yang menyempatkan hadir. Juga Ananda, para mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Nusantara, dan tentu saja Civitas Akademika Indonesia Banking School yang saya cintai. Selamat datang dan bergabung dalam webinar Nasional Kuliah Umum IBS malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu secara online untuk bersama-sama mengikuti webinar kuliah umum yang dibawakan oleh Profesor Wimbo Santoso, PhD, dengan tema Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Bapak Ketua DKOJK dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya atas nama STIA Indonesia Banking School terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan OJK kepada IBS yang diberikan sejak tahun 2017 dalam menyelenggarakan Tridharma Pendidikan, terutama di bidang pengajaran
kesempatan nanti kami untuk pembekalan skill dan upaya mendekatkan link and match maupun dalam bentuk beberapa kerjasama yang bermanfaat bagi pengertian masyarakat. Ke depan, sebagai lembaga perguruan tinggi yang berspesialisasi di bidang jasa keuangan ini, kami tetap mengharapkan dukungan kerjasama yang berkesinambungan dari OJK, sehingga Banking School dapat menempatkan SDM unggul yang siap pakai dan berkontribusi terhadap prioritas outcome pemerintah Indonesia maju. Bapak Ketua BKOJK dan hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 dengan penularan yang masif dan mudah serta angka penularan yang bergerak secara eksponensial membuat manusia harus membatasi pergerakan dan interaksi, sehingga secara langsung seluruh sektor menjadi terdampak. Ekonomi adalah sektor yang terpukul paling keras, termasuk di Indonesia. Demi mengurangi dampak COVID-19, pemerintah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada tanggal 3 Juni 2020 antara lain menyebutkan bahwa program pemulihan ekonomi nasional tersebut dibutuhkan untuk mencegah agar laju pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi lebih dalam. Dalam menjalankan program-program tersebut, pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait, yaitu Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan pelaku usaha, akan berdampingan dan memikul beban secara bergotong royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian. Peran perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya tentu saja sangat penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Karena perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya yang menyalurkan kredit dan pembiayaan adalah yang memberikan impact tinggi ke banyak sektor dari sisi permintaan, termasuk sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang ekonomi dalam jumlah yang besar. Bapak, Ibu, dan Ananda mahasiswa sekalian, bagaimana pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional tersebut? Bagaimana OJK berperan penting menjaga stabilitas sektor jasa keuangan? Dan bagaimana OJK terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, industri jasa keuangan, serta dunia usaha untuk mendorong sektor real terus bergerak, menjalankan roda perekonomian pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah, kita akan mendengarkan paparan Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Profesor Wimbo Santoso, PhD. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumani Tuti Esutiono. Peserta yang berbahagia, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar dengan tema peran sektor jasa keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional dengan pembicara Bapak Profesor Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sulistiowati, SEMSI. Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Sulistiowati, SEMSI, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, dan S2 di Peminatan Ekonomi Syariah Universitas Indonesia. Beliau peneliti dan juga akademisi di bidang keuangan syariah dan sekarang sebagai dosen tetap di Indonesia Banking School. Kepada Ibu Sulistiowati dengan hormat kami silahkan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan. Selamat datang. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dan para partisipan. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu guru kita, Ketua Dewan Komisioner OJK,
Selamat datang di IBS, Prof. Wimbo Santoso sebagai pembicara. Datang Bu, makasih. Ya, sebelum memberikan pemaparan, saya mohon izin Pak kepada Dr. Kusumaningtuti, Ketua IBS, dan juga kepada para tamu undangan dan para partisipan untuk membacakan biodata singkat beliau terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa, Prof. Wimbo Santoso, PhD, menamatkan pendidikan jenjang S1 pada Universitas 11 Maret Solo pada tahun 1983 dan melanjutkan S2 di University of Illinois, USA, lulus tahun 1993, kemudian meraih gelar PhD di Loughborough University, UK, pada tahun 1999. Terkait karir beliau, selain sebagai Ketua OJK, saat ini Prof. Wimbo tengah aktif sebagai guru besar di Universitas 11 Maret, juga sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, dan mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pakar pada Dewan Masjid Indonesia. Demikian kurang lebih. Dan terkait topik hari ini, yaitu peran sektor jasa keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana kita tahu bahwa memang pandemi COVID memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian. Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor vital untuk pemulihan ekonomi negara. Nah, apa dan bagaimana peran sektor jasa keuangan tersebut terkait berbagai upaya strategis yang dilakukan, kemudian kita akan sama-sama simak, termasuk di dalamnya adalah langkah yang telah dan akan ditempuh oleh OJK sebagai institusi yang berperan aktif melalui stimulus kebijakan yang ada. Insya Allah Prof. akan memberikan pemaparan selama 30 menit, nggih. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya-jawab, barangkali nanti kita akan banyak diskusi. Dan bagi Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang hendak bertanya, dipersilakan untuk mengetik di fitur Q&A dengan menuliskan nama lengkap, institusi, dan pertanyaan. Demikian untuk mempersingkat langsung, barangkali monggo Prof. dipersilahkan. Terima kasih Bu Sulestiawati, yang kami hormati Bapak Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS, yang kami hormati Pak Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati Pak Martiasmo, ini adalah juga anggota Dewan Komisioner OJK, ya, periode 2000, saya lupa, tapi ini baru berakhir tahun lalu, Pak Martiasmo, dan yang kami hormati Bu Titu, atau lengkapnya Ibu Dr. Kusumaningtuti Setiono, sebagai Ketua STE IBS. Ya. Dan kami lihat ini ada beberapa senior kami yang dulu di Bank Indonesia, ya, ada Pak Hartadi, ada Bu Miranda, ada tadi juga dalam list ada Pak Aslim, betul nggak Pak Aslim hadir, dan kelihatannya banyak lagi para praktisi, ya, Pak Irwan Hapsah, dan juga para sivitas akademika IBS, ya, para mahasiswa, dosen, dan juga Bapak Ibu yang tentunya banyak sekali, nggak bisa sebut kami satu persatu, dan juga para mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bersama-sama untuk hadir dalam seminar, meskipun dalam bentuk virtual, ya. Tanpa karunia-Nya kita rasa sulit kita untuk bisa bersama-sama pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada IBS, terutama Bu Kusumaningtuti yang telah mengundang saya untuk memberikan sharing pengalaman mengenai bagaimana
kebijakan OJK dalam masa COVID ini, ya. Dan terutama dalam tujuan kita dalam bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi ke depan. Sebelumnya kami mohon maaf, ini sempat tertunda karena ada beberapa agenda yang mendadak, dan pada sore hari ini kami juga terpaksa dilaksanakan malam hari karena tadi siang kami ada acara, berbagai acara, dan kebetulan lagi di Semarang. Dan tentunya tanpa mengurangi arti pertemuan kita, di sela-sela kesibukan ini kami ingin sekali memberikan sharing pengalaman dan bagaimana bisa Bapak Ibu memahami dan nanti tentunya berdialog berkaitan dengan berbagai kebijakan yang selama ini kita lakukan bersama-sama tentunya dengan Bank Indonesia, dengan LPS juga, dan juga dengan pemerintah. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa IBS ini bukan ini seperti rumah saya sendiri begitu, karena saya kalau nggak salah kalau dibuka di situ saya menjadi salah satu mungkin anggota senat kalau nggak salah ya. Ya, di situ di IBS, cuman karena kesibukan, mohon maaf, nggak pernah mampir atau belum, ya. Bahasanya belum sempat mampir. Tapi itu seperti rumah saya sendiri, apalagi dengan Pak Hartadi, ya, kita dulu sama-sama di LPPI, saya sempat bantu Pak Hartadi cukup lama di situ, dan tentunya saya ingin baik LPPI maupun IBS ini betul-betul bisa mendunia. Dan jangan khawatir, kami tidak akan melupakan begitu, hanya karena belum sempat aja. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami akan sharing bagaimana framework kita pada saat pertama kali kita tahu ada COVID. Kita sudah menerawang ke depan, ini bakalan kayak apa ke depan dengan adanya COVID itu. Dan apa yang harus dilakukan terutama dari OJK sendiri, dan kita yakin OJK tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Sehingga sinergi dengan lembaga lain, Bank Indonesia terutama, dan juga pemerintah, ya, LPS ini sangat penting. Dan kebetulan kami adalah tergabung dalam KSSK. Itu kita sadari dari awal. Sehingga kami pertama kita akan sharing bagaimana framework kita. Framework ini kita pikir dari awal begitu kita mendengar COVID. Yang kedua, kami akan cerita bagaimana sebenarnya kondisi perkembangannya dari bulan Maret atau mungkin Januari sampai dengan sekarang. Sektor keuangan global dan juga Indonesia. Atau bukan perekonomian global dan juga Indonesia. Lantas kita di situ bisa melihat apakah kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul ada manfaatnya dan memberikan benefit bagi perekonomian, sektor real, dan sektor keuangan. Di situ kita bisa melihat. Dan kita bisa membandingkan apabila kita tidak mengambil kebijakan. Apa jadinya? Dan yang ketiga, kita akan share apa yang kita lakukan ke depan. Ini sangat penting. Ini kita belum selesai. Kalau kita ngomong kita baru di tengah, bahkan sudah terlalu optimis. Mungkin kita baru merasakan inilah sebenarnya dampaknya. Jadi kalau dulu orang kena COVID, ada PSBB, dan sebagainya, ini adalah yang kena dampak adalah sektor real, terutama masyarakat kecil, tukang ojek, sektor informal, yang usahanya tidak ada yang beli karena tidak ada orang keluar rumah. Itu dampak pertama yang dilakukan. Sektor keuangan belum. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, juga kalau kita lihat angka-angkanya nanti kami sampaikan, sektor keuangan juga secara agregat individual belum kelihatan. Tapi yang kelihatan masih kelihatan para pengusaha, sektor real masih kelihatan. Tapi tidak kita pungkiri, ya, kalau ini terlalu lama,
cepat atau lambat itu akan kena ke sektor keuangan. Nah, untuk itu kami akan coba yang pertama, step pertama kami akan bagaimana framework kita bahwa COVID ini akan menimbulkan berbagai risiko dan harus kita mitigasi. Ini adalah framework yang kita mulai dari sektor keuangan. Kita tujuan utama adalah yang kuning di tengah. Sektor keuangan kita harus kita jaga agar stabil, agar bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Baik itu perbankan, non-bank maupun pasar modal. Ini ada 4 diagram, ya, yang paling atas ini adalah yang kena pertama kali adalah sentimen negatif di pasar modal. Apa yang kita lakukan? Itu adalah kebijakan pertama kali yang kita terapkan di sektor keuangan yang tujuannya agar pasar modal ini tidak terlalu berdampak sangat dalam, ya, sehingga harus kita sanggah dengan berbagai kebijakan di pasar modal agar tidak terlalu dalam. Dapat kami sampaikan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan pertama kali memang di pasar modal. Bagaimana supaya penjualan-penjualan tidak terlalu dalam. Ya. Ada trading halt. Ya. Lantas sudah auto rejection. Artinya ya otomatis kalau terlalu dalam ini bisa turunnya lebih dari 10%. Ya, kita cap begitu ada turun 5% individual saham, itu langsung kita tahan, tidak boleh diperdagangkan lagi. Ya. Dan juga di situ kita boleh melakukan buyback, emiten. Ini apabila emiten memang mempunyai kekuatan tolong, boleh dibeli kembali sahamnya sendiri tanpa melakukan RUPS. Pada dasarnya kondisi normal harus dilakukan dengan RUPS. Di situ kita bolehkan tanpa RUPS. Ini berbagai kebijakan yang kita list itu betul-betul hanya sekedar supaya turunnya tidak terlalu dalam. Ya. Dan kita lihat ya pada saat itu di bulan Maret meskipun berbagai kebijakan itu turunnya cukup dalam juga. Ya. Karena apa? Karena porsi investor asing itu masih dominan di capital market di Indonesia. Sehingga turunnya pada saat itu, saya ingat tanggalnya 24 Maret, itu turunnya di bawah 4.000, di mana pada kondisi normal adalah di atas 6.000. Nah, kita yakin itu sementara lambat laun setelah kita melakukan berbagai kebijakan, pada saat itu kita berpikir kita harus kebijakan sektorialnya, sektor keuangannya kita lakukan, dan akhirnya bisa pelan-pelan menjadi rebound, menjadi normal, dan sekarang ini masih trennya memang sudah mulai recover, sudah di atas 5.000, dan masih sangat volatile, tergantung bagaimana situasi di pasar, tergantung bagaimana confident, terutama investor asing terhadap pasar modal ini, bahkan pernah naik menjadi 5.300, tapi beberapa sejak seminggu yang lalu turun lagi, karena ada berita sangat volatile, tapi kita yakin kalau ini nanti fundamental kita kembali dan kembali lagi terutama masalah COVID ini kami yakin akan bisa kembali normal, ini hanya masalah waktu. Itu kebijakan pertama yang kita lakukan. Ya. Lantas resiko berikutnya kaitannya dengan kita tahu kalau para pengusaha tidak bisa jualan,
nggak ada orang piknik lagi, sehingga hotel kosong, transportasi nggak ada yang naik, restoran nggak ada yang beli. Ini pasti pengusaha lambat laun akan ada masalah untuk mengangsur pinjamannya ke bank atau ke lembaga keuangan atau ke pasar modal. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita berpikir bahwa ini kalau nggak kita lakukan sesuatu, ya, terutama bagaimana kita melakukan temporarily berkaitan dengan aturan prudensial yang terkait dengan assessment kolektibilitas, maka ini akan banyak ya bank membukukan non-performing loan. Dan implikasinya kalau disebut non-performing, rule kita dibentuk cadangan. Dan ini PSAK 1 mengatakan ya impairment harus dilakukan. Sehingga kita harus berupaya untuk temporary kita membolehkan ya, debitur-debitur ini yang karena COVID diperbolehkan untuk sementara kita kategorikan menjadi lancar, tapi dalam skema restrukturisasi. Artinya restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan penundaan pembayaran, bisa dilakukan dengan HRK, bahkan bisa diberikan tambahan modal kerja, terutama pada saat sudah mulai beroperasi kembali. Kita yakin ini tidak lama, artinya tidak evergreen, suatu saat pasti kembali lagi beroperasi dan butuh modal kerja. Nah, sehingga ini POJK 11 kita keluarkan di bulan Maret agar bank-bank bisa sementara menikmati insentif ini dan tidak harus membukukan provisi bagi debiturnya yang menunggak angsuran maupun menunggak pokok, meskipun usahanya berhenti. Nah, ini adalah yang kita sebut POJK 11 dan sampai sekarang ini sudah cukup besar yang direstruktur, ada 856 triliun. Sebelumnya kita perkirakan ada sekitar 40%, tapi ternyata sekarang ini trennya sudah menurun, sudah landai ya, tambahannya tidak begitu besar per bulan 24 Agustus kemarin, ini 863 triliun. Yang total di perbankan, ya, di pasar modal, di lembaga keuangan bank ada 166. Ya, di perbankan ini kalau 863 itu sekitar kita perkirakan di end paling-paling 20%. Nah, ini kita berikan waktu 1 tahun dengan harapan kita punya waktu untuk memberikan kebijakan-kebijakan stimulus berkaitan bagaimana supaya ekonomi bisa tumbuh, ada demand, dan akhirnya pelan-pelan masyarakat bisa beroperasi kembali kegiatannya, sehingga bisa meng-create demand, bisa piknik lagi, dan akhirnya ini bisa kembali normal. Ini harapan kita, sehingga pada saat itu kita kasih waktu sekitar 1 tahun. Dari bulan Maret berarti ini tahun depan. Dan ini periode itu adalah kita harapkan kita bisa mengeksekusi berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah ya, agar bisa bangkit kembali. Dan ini kita harapkan COVID ini, meskipun kita juga tidak tahu persisnya, tapi paling tidak masyarakat sudah terbiasa dengan protokol yang lebih baik, sehingga meskipun aktivitas dilakukan, ini penyebaran virus coronanya bisa ditekan. Ini harapan kita. Dan itu insentif sudah sudah didesain bersama-sama Bank Indonesia dan pemerintah dan juga berbagai lembaga lainnya. Nah, di antaranya yang dengan pemerintah ini kita memberikan subsidi kepada UMKM yang jumlahnya cukup besar, ada anggaran sekitar 123 triliun khusus untuk UMKM, dan juga
subsidi bunga maupun juga penjaminan oleh Jamkrindo dan Askrindo untuk UMKM. Nah, untuk korporasi juga sudah ada kebijakan penjaminan untuk korporasi yang dilakukan oleh Lembaga Ekspor Indonesia yang ditunjuk pemerintah dan juga oleh Penjaminan Indonesia. Nah, ini semua kita harapkan bisa memberikan insentif kepada para pengusaha untuk bangkit kembali yang dalam skema restructuring tadi. Bapak Ibu sekalian, itu semua masih ada catatan. Ya, ini kita memberikan insentif melalui sektor keuangan. Itu tidak cukup, karena pembiayaan adalah satu hal dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha. Kita telah ketemu beberapa praktisi, ya, pengusaha mengatakan bahwa Pak, pembiayaan bukan satu-satunya masalah. Tapi kalau hotelnya dibuka, apakah ada yang menginap? Kalau airline-nya dibuka, apa ada yang naik? Kalau restoran dibuka, apa ada? Sehingga ini permasalahannya adalah bagaimana masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas itu dengan aman. Nah, ini adalah aman artinya ya, tidak menimbulkan kenaikan orang yang tercatat kena terjangkit virus corona. Ini adalah suatu tantangan di situ. Jadi berbagai insentif itu tidak akan berdampak sangat besar apabila ini aktivitas masyarakat itu belum pulih kembali. Bahkan kemarin pengumuman PSBB Jakarta itu betul-betul memberikan sentimen negatif kepada pasar modal dan kelihatan tadi ada tekanan yang cukup dalam pada hari itu. Dan juga ini sentimen-sentimen positif sehingga harus kita buat ya, agar lebih confident. Ya. Tapi dengan catatan bahwa protokol bagaimana COVID ini bisa diterapkan dengan baik. Inilah yang kebijakan OJK kaitannya dengan restructuring ini hanya akan berhasil membangkitkan para pengusaha apabila tadi betul-betul ada demand. Hotel ada yang nginep, restoran ada yang datang, theme park ada yang sudah mulai datang, transportasi juga ada yang naik. Ini semua yang kita harapkan. Dan kalau kita lihat, nanti kita tunjukkan beberapa angka, memang dari segi UMKM dengan berbagai kebijakan tadi, penjaminan subsidi, dengan pemerintah menempatkan dananya di Bank Himbara dan BPD, ini bisa menstimulir betul-betul gairah dari perbankan, terutama karena ini suku bunganya murah, dan juga ini adalah kesempatan untuk meleverage yang lebih besar lagi sehingga jumlah kredit UMKM meningkat cukup tinggi. Namun demikian pada saat ini dapat kami sampaikan bahwa untuk korporat belum ada yang bergerak. Karena apa? Di korporat itu ternyata itu demand-nya ekspor, sehingga pada saat ini ekspor belum kelihatan, ya meskipun ada tanda-tanda di beberapa negara sudah mulai. Cuman ini memang korporasi Indonesia, bahkan ada korporat yang mulai menurunkan bagi depositnya karena memang dia tidak perlu likuiditas yang cukup besar karena memang operasionalnya lebih kecil. Sehingga kita membutuhkan modal kerjanya tidak terlalu besar. Ini adalah situasi sehingga kredit growth, ya, kalau kita lihat pada bulan Juni 1,4%. Juli naik menjadi 1,5. Ini betul-betul karena didorong UMKM. Tapi kemarin Agustus ini 1,4. Ini UMKM sudah tumbuh, namun dominan korporat menurunkan bagi deposit. Ini adalah situasi yang terjadi saat ini, sehingga ini mau tidak mau kita harus berpikir keras bersama pemerintah bagaimana bisa membangkitkan korporasi-korporasi itu.
terutama di daerah Jawa Barat, PDB Jawa Barat turunnya cukup drastis karena dari korporasi ini. Bagaimana meng-create demand untuk korporasi ini, bagaimana manufacturing untuk automobil, bagaimana manufacturing untuk motorcycle, bagaimana untuk tekstil. Ini semua memang harus kita sinariokan bagaimana kita bisa meng-create demand untuk itu. Itu adalah yang baru sisi kiri. Ini adalah kita baru bekerja, kita masih memikirkan bagaimana insentif-insentif apalagi yang harus kita create agar yang kita restructuring tadi, baik UMKM maupun korporat, itu betul-betul bisa bangkit. Kami yakin kalau UMKM barangkali akan lebih mudah. Ya. Namun korporat ini yang tentunya agak memerlukan kebijakan khusus. Ya. Ternyata kita pancing dengan penjaminan juga belum. Ya. Ini sedang kita pikirkan bagaimana untuk korporasi, terutama ini bagaimana membangkitkan yang karya-karya atau BUMN yang besar-besar. Di situ memang banyak hal yang harus kita tangani lebih serius. Ya. Ini yang kaitannya dengan mitigasi credit risk atau default risk. Ini kalau tidak bisa kita lakukan dengan baik, itu resikonya cukup besar. Kita tidak akan, perbankan tidak akan kuat untuk menahan terlalu lama bagaimana profit and loss-nya, karena ini pasti nasabah-nasabah ini meskipun sekarang ini dalam konteks restructuring ini lancar, tapi kenyataannya revenue perbankan itu turun drastis. Tadi 863 triliun ini adalah yang masuk restructuring, rata-rata masih menunggak bunga dan pokok, dan ini revenue perbankan atau lembaga keuangan tadi juga turun, tapi bunga deposito dan bunga tabungan kan harus dibayar terus. Nah, sehingga kita perkirakan, ya kita mempunyai hitungan forward looking mengenai potensial penurunan keuntungan perbankan ini 30-40% di akhir tahun ini. Sehingga kita berupaya keras agar akhir tahun ini sudah mulai bangkit lagi. Sehingga meskipun di 2021 belum full recover, tapi sudah mulai paling tidak sudah mulai di pertengahan tahun 2021 sudah kelihatan ya, dan mudah-mudahan di akhir 2021 awal 2022 sudah mulai normal. Ini hanya bisa dan bisa jalan kalau kita stimulir oleh bersama-sama kebijakan pemerintah baik UMKM maupun korporasi. Ini sedang kita pikirkan bagaimana industri-industri yang strategis kita stimulir agar bisa bangkit kembali. Otomatis nanti memang harus mengandalkan domestic demand untuk sementara waktu. Ini adalah yang kaitannya dengan potential credit risk, yang tentunya kalau nggak kita manage dengan baik akan memakan profit and loss bank dan tentunya akan makan modal bank. Tapi kalau kita lihat NPL ya masih 3,22, tapi ini tadi yang dengan metode restructuring. Nah, berikutnya adalah bagaimana kaitannya dengan risiko likuiditas. Ya. Kami dari awal sudah bersama-sama Bank Indonesia, terima kasih kebetulan Pak Dodi ada di sini. Salah satunya adalah pelonggaran berbagai kebijakan likuiditas dari Bank Indonesia termasuk GWM, ya, termasuk berbagai kebijakan prudensial yang bisa kita turunkan. Dan memang betul itu ada cukup besar ya dampaknya kepada kemampuan ya, industri perbankan untuk bisa survive atau bahkan ample likuiditasnya, dan dari berbagai angka likuiditas ini kita tunjukkan bahwa memang cukup ample. Ya, kalau dulu kita pengalaman bahwa interbank call money sangat volatile, ini interbank call money sangat stable, tidak ada lonjakan-lonjakan. Kita tahu memang ada bank-bank khusus, ya bank-bank yang spesifik, ya itu ada yang memang dalam kondisi proses ya, yang membutuhkan perhatian dari OJK secara lebih dalam, itu mungkin sedikit agak lebih tinggi. Namun demikian ini adalah tidak banyak jumlahnya. Ini adalah berkaitan dengan indikator likuiditas. Kita tahu memang ada segmentasi, tapi ini betul-betul setelah kami cek statistik aja.
Buku 1 ini karena banyak yang merger dan sebagainya meningkat kelas menjadi buku 3. Sehingga statistik overall-nya kelihatannya drop indikator likuiditasnya bukan karena permasalahan yang serius ya, tapi ini karena betul-betul karena statistik. Nah berikutnya ya kami kalau likuiditas tidak terlalu khawatir ya, secara agregat bagus ya. Dan ini terus kita monitor bersama-sama baik oleh OJK maupun Bank Indonesia, kita monitor closely forward looking likuiditas ya secara agregat per kelompok bank maupun dengan secara individu maupun industri. Nah, kalau kita lihat LDR, kita kalau dulu sangat terkaget-kaget dengan LDR di atas 90%, 95%, LDR kita sekarang ini di bawah 90%. Artinya apa? Artinya memang demand kredit turun. Ya. Jadi sebenarnya inilah yang membuat likuiditasnya ample. Nah, tapi kita siap apabila nanti ini mungkin kredit sudah mulai naik, barangkali ini akan bisa likuiditasnya tidak terlalu ample, dan di situ pasti Bank Indonesia, Pak Dodi pasti melalui nanti akan melakukan normalisasi, that's normal. Tapi kita sampai sekarang belum berpikir untuk normalisasi. Ini adalah kebijakan likuiditas yang bersama-sama kita lakukan ini dari awal bahwa sudah spirit bagaimana kita memitigasi risiko likuiditas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari berbagai statistik yang ada, kami akan masuk kepada bagaimana terhadap dampaknya ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, silakan Bu Asti coba pertumbuhan ekonomi kita yang kita lihat, kita termasuk negara yang penurunnya tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara lain. Tapi ini penyebabnya adalah karena apa? Karena Indonesia ini pertumbuhannya lebih banyak itu berasal dari domestic demand. Sedangkan negara lain ya seperti Singapura dan negara-negara maju lainnya itu karena itu adalah external demand, ekspor impor. Nah, begitu dunia global ini terkendala semua negara sehingga transaksi ekspor impor pasti turun. Nah, ini dan barang dan jasa turun. Nah, sehingga ini yang menyebabkan negara-negara yang lebih pertumbuhan ekonominya mengandalkan external demand menjadi terkendala lebih dalam dibandingkan negara-negara yang lebih mengandalkan kepada domestic demand. Ya, itu keuntungan kita Indonesia di mana ini minusnya hanya 5,32 di kuartal kedua kemarin. Ya. Nah, untuk South Korea ini kalau kita lihat memang dampak COVID-nya tidak terlalu besar dibandingkan negara lain, jadi katanya lebih resilient. Ya. Dan untuk Cina ya sudah mulai rebound. Ya. Ini Vietnam juga kayaknya pengendalian COVID-nya bagus ya, sehingga dan mereka domestic demand-nya juga cukup resilient. Nah ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini bisa kita lihat dari bagaimana berbagai indikator. Kita sudah melihat adanya berbagai indikator bahwa konsumsi kita naik. Konsumsi kita naik. Ya, di antaranya kemarin stimulus dari pemerintah berbagai bansos dan sebagainya itu kita lihat itu bisa meng-create trigger untuk dari demand. Di global juga sama, beberapa negara sudah mulai recover. Ini ada potensi nanti ekspor kita bisa tumbuh kembali apabila negara-negara pengimpor barang-barang dari Indonesia sudah mulai recover. Kita lihat beberapa angka global ya di beberapa negara ya itu PMI-nya sudah naik ya sehingga kita harapkan terutama itu adalah di Jerman, Prancis dan EU ini sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda perbaikan ya dan juga ini akan berdampak positif kepada Indonesia. Nah, kaitannya dengan kondisi statistik Indonesia, terutama kami akan fokus aja di
Kalau kita lihat inflasi sangat terkendali, malah deflasi beberapa waktu, dan juga karena ya memang demand-nya sangat kecil, dan juga kalau kita lihat cadangan devisa kita sudah 137 billion US dollar, that is the highest dalam histori di Indonesia. Bukan apa-apa karena impor kita memang nggak ada, karena memang produksinya nggak ada, ya, sehingga ini kelihatan bahwa foreign exchange reserve kita cukup besar, dan juga kita lihat bahwa inflasi terkendali, likuiditas juga ample, dan juga kalau volatility nilai tukar ini lebih banyak ya karena inflow outflow dari sentimen negatif terhadap pasar keuangan kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah berkaitan dengan bagaimana kebijakan kita, kebijakan OJK, dan bagaimana kondisi statistik terakhir. Kami sampaikan bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah kemarin diantaranya adalah alokasi, ya, dana pemerintah, penjaminan, subsidi, dan sebagainya, dan ini terus tetap akan kami lakukan, kita stimulit agar bisa efektif, ya, bisa disalurkan kepada para pengusaha. Memang tidak, terutama yang kecil-kecil itu agak sulit aksesnya, dan jangan diharapkan bisa langsung meningkat dalam waktu yang pendek dalam jumlah yang besar. Dan ini yang melakukan, menyalurkan adalah bank-bank BUMN. BRI adalah paling agresif karena mempunyai infrastruktur yang sangat lengkap di daerah-daerah. Ya, Mandiri, BNI, dan juga PTN. Ya. Sedangkan swasta, kalau kita lihat, tolong Asti, kalau ada angkanya masih belum kelihatan agresif menyalurkan kredit lagi. Bapak Ibu sekalian, kami masuk kepada going forward. Apalagi yang akan kita lakukan, ya, agar ini bisa menahan, ya, tidak menjadi krisis yang betul-betul membuat masif default para pengusaha termasuk sektor keuangan kita. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sedang kita pikirkan, apalagi yang harus kita lakukan selain kita mempercepat bagaimana masyarakat bisa akses ke sektor keuangan. Ya. Dengan catatan bahwa memang demand dan aktivitas perekonomiannya tumbuh. Ini adalah, ya, pemikiran-pemikiran yang sedang kita pikirkan, dan what's next apabila ini terlalu lama. Ini adalah yang sekarang ini sedang kita pikirkan bersama pemerintah, ya, yang harus kita lakukan. Suku bunga tidak menjadi kendala, kami rasa dengan berbagai kebijakan tadi, ya, Bank Indonesia menurunkan policy rate-nya, dan juga pemerintah menempatkan di beberapa bank dengan suku bunga yang sangat murah, ini akan men-trigger penurunan suku bunga. Namun, suku bunga bukan satu-satunya isu yang harus di-tackle, tapi ada hal-hal lain yang lebih strategis daripada suku bunga. Otomatis suku bunga trennya akan turun. Dapat kami sampaikan di slide 28, coba. Ini trennya sudah menurun. Ya. Tapi memang Pak Dodi tidak bisa one on one, kalau policy rate turun 25 basis point, langsung kreditnya turun 25 basis point. Kita ngerti semua bahwa itu ada lag dan ada proses. Nah juga ini adalah kalau kita lihat COY-nya sudah mulai turun, ya, berbagai jenis kredit yang ada. Dan ini semua adalah proses yang harus kita lalui, dan mudah-mudahan, ya, kita harapkan masyarakat sudah bisa mematuhi protokol COVID dan akhirnya bisa melakukan kegiatan ekonomi seperti semula tanpa harus menimbulkan dampak penularan COVID yang cukup masif di masyarakat. Ya.
Dan kita bekerja dengan pemerintah, ya, kira-kira kendala-kendala apa di lapangan untuk eksekusi dari berbagai kebijakan yang tadi agar masyarakat bisa pakai kembali. Di antaranya kami adalah akan memasukkan platform digital bagi seluruh pengusaha ultramikro dan mikro dan UMKM. Digitalisasi. Semua BPR akan kita digitalkan. Semua lembaga keuangan mikro akan kita digitalkan. Dan kita harus proaktif, ya, termasuk menggait bagaimana core sistemnya yang bisa dipakai bersama-sama. Bahkan kalau perlu kita gratiskan. Ini sudah kita terapkan, ya, di lembaga keuangan mikro, ya, beberapa yang sudah sistemnya sama kita integrasikan, ya, semua nasabahnya digital, bahkan nasabahnya sudah menggunakan gadget. Ini akan memudahkan berbagai insentif, penyaluran insentif oleh pemerintah kepada masyarakat secara langsung, baik itu bansos maupun insentif-insentif lainnya. Termasuk nasabah KUR, itu semua akan dimasukkan dalam platform digital. Nanti ke depan tidak ada lagi tabungan yang menggunakan buku tabungan. Bahkan anak sekolah semua akan kita kasih rekening digital, tabungan, anak sekolah. Masih melalui SMP dulu. Bahkan nanti kalau sudah itu masuk SD. Nah, ini adalah program-program ini adalah program fundamental yang tentunya nanti memudahkan kita untuk literasi, akses keuangan, edukasi masyarakat tentang bagaimana akses keuangan dengan menggunakan digital. Berbagai program juga kita akan meng-create bagaimana mengengineering instrumen keuangan agar masyarakat baik yang kecil maupun yang korporat, ya, itu bisa mempunyai variasi instrumen yang bisa dijual di pasar modal. Nah, ini ekosistemnya kita buat sehingga nanti ini merupakan digitalisasi sektor keuangan baik di lembaga keuangan, ya, dan juga di pasar modal. Lembaga keuangan tersebut bukan hanya perbankan, tapi termasuk koperasi dan juga termasuk Baitul Mal, termasuk juga BKK dan semuanya. Ini adalah mandatory, tidak ada lagi yang bisa mengelak bahwa harus didigitalkan. Dan tentunya nanti OJK dan tentunya Menteri UMKM yang menjadi pemangku kepentingan akan tegas untuk itu, ya. Apabila nggak masuk platform itu, mestinya izinnya tidak akan dikasih. Nah, ini karena ini kita harus melalui program ini agar bisa betul-betul ini kita mempunyai satu big data yang luas tentang nasabah dan juga lembaga keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk bisa melakukan dialog itu dulu yang dapat kami sampaikan, ya. Dan ini program ini adalah program yang sangat dinamis, ya, dan kita indikatornya adalah bagaimana kita bisa menjaga yang dari framework yang tadi, sektor keuangan kita tetap stabil. Dan ini berbagai kebijakan forbearance tadi adalah temporary, tidak seterusnya. Namun demikian dalam khusus POJK 11 kami sudah mengatakan kalau itu setahun nggak cukup bisa kita perpanjang. Kita perpanjang, nggak ada masalah, ya. Tapi tentunya mudah-mudahan ini tidak lama, ya. Dan kita harapkan paling tidak pada akhir tahun ini, ya, kita sudah bisa tadi pertumbuhannya yang distimulir oleh berbagai perusahaan yang level korporasi. Jadi bukan hanya UMKM. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat senang apabila ada beberapa hal yang tentunya bisa untuk kami diskusikan. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya, kami tidak terlalu detail tadi bagaimana forbearance yang kita lakukan, misalkan penerapan Basel III framework kita sementara kita tunda. Seluruh dunia melakukan hal yang sama. Ya, konteks standar PS 171 untuk yang tadi kita kategorikan restructuring untuk tidak perlu dibuat pencadangan.
itu juga sudah kita komunikasikan dengan Dewan Standar. Kebetulan di sini ada Pak Mardiasmo, ya. Dan juga semuanya adalah kita dorong ke dalam digital. Untuk RUPS sudah bisa digital. Kita tanda tangan sekarang sudah mulai digital. Bahkan kita sebagian besar pegawai kita work from home. Nah, jadi dapat kami sampaikan sebagai penutup, ya indikator keuangan masih oke, CAR-nya masih tinggi, likuiditas ample, ya NPL tadi 3,22, meskipun ini temporary, ya. Artinya temporary artinya apa? Artinya ini karena disanggah oleh POJK 11. Bagaimana kalau POJK 11 nggak diterapkan, pasti NPL-nya naik. Dan pasti CAR-nya turun, karena harus membuk provisi. Tapi kami melihat dan mengencourage bank-bank untuk tetap melihat ini lebih hati-hati dan tetap apabila mempunyai ruang membentuk cadangan silakan untuk dibentuk. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya Prof. Luar biasa sekali. Sangat komprehensif tadi dipaparkan berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh OJK, termasuk tadi di mana program stimulus penjaminan yang diharapkan dapat mewujudkan insentif baik bagi UMKM maupun korporat, meskipun kalau bagi UMKM itu masih sulit aksesnya, kemudian bagi tingkat korporat itu masih perlu dipikirkan lagi untuk meng-create lebih jauh lagi. Nah, nampaknya ini peserta sudah banyak sekali yang antusias untuk bertanya, Prof. Jadi ada 10 penanya, tapi satu orang penanya pertanyaannya sampai 2 dan 3 pertanyaan, Prof. Begitu. Barangkali saya buka dulu sesi pertama ini untuk 3 pertanyaan, gitu, Prof. Monggo. Ya, saya bacakan satu persatu atau langsung 3 sekaligus, Prof? 3 sekaligus saja. Baik. Ini pertanyaan yang pertama adalah dari Pak Mahendra Perwira Putra. Pertanyaan yang pertama punya 2 pertanyaan dan cukup panjang juga. Yang pertama itu bagaimana proyeksi kondisi keuangan negara, baik PDB maupun lembaga jasa keuangan, yang menopang perekonomian NKRI. Kemudian yang kedua itu adalah melihat perkembangan industri keuangan yang semakin pesat, saat ini banyak sekali lembaga pelaku usaha yang bersifat legal, berbadan hukum PT maupun koperasi, tetapi melakukan praktik bisnis ilegal atau investasi bodong, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana peran OJK untuk mencegah hal tersebut? Mungkinkah OJK melakukan kerjasama pengawasan dengan Kemenkumham untuk mengakses perizinan usaha? Begitu. Kemudian juga untuk mencegah pelaku usaha investasi bodong tersebut. Kemudian yang kedua, ini dari Ananda Syafira, mahasiswa IBS. Bagaimana pendapat Prof. Wimbo terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta diberlakukan kembali PSBB yang menyebabkan anjloknya IHSG pada saat itu? Barangkali cukup dulu, Prof. Oke, yang pertama dari Mahendra, ya, mengenai proyeksi keuangan negara. Kemarin kita ya, mengeluarkan Perpu nomor 1 yang sudah menjadi undang-undang. Di situ memang diperlukan dalam kondisi kayak gini negara yang harus hadir untuk memitigasi agar isu kesehatan karena COVID ini bisa teratasi. Tersedianya rumah sakit yang cukup, tersedianya vaksin, tersedianya alat-alat kesehatan, insentif dokter, perawat, dan sebagainya. Dan juga bagaimana negara bisa hadir untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang
ternyata kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa berusaha lagi karena adanya PSBB. Dan juga bagaimana kita bisa menstimulir para pengusaha agar bisa bangkit kembali. Di antaranya tadi ada subsidi bunga, ada penjaminan itu kan harus dibayar fee-nya oleh pemerintah, dan pemerintah harus menambah modal untuk lembaga penjaminannya. Nah, dan di samping itu juga bagaimana pemerintah bisa merestructure agar perusahaan-perusahaan milik BUMN ini mempunyai balance sheet yang kuat, mempunyai likuiditas yang kuat untuk menyangga agar tidak berhenti menjalankan servisnya. Itu banyak sekali yang harus kita lakukan oleh pemerintah untuk bisa menyangga itu. Itu semua membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dalam Perpu kemarin disetujui bahwa defisit anggaran pemerintah boleh lebih dari 3%. Sehingga APBN sampai dengan 2020 defisitnya adalah sekitar 6%. Dan khusus untuk penanganan COVID ini jumlahnya adalah 695 triliun. Yang kami sampaikan tadi untuk UMKM sendiri ada 123 triliun. Ya, untuk kesehatan sekitar 75 triliun. Banyak yang lain-lain untuk bagaimana menyangga ini. Dan apabila budget pemerintah tidak mencukupi, pemerintah bisa mengeluarkan surat utang, dan Bank Indonesia bisa membeli di pasar perdana. Itu adalah kemarin berbagai kebijakan yang di fiskal, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 kemarin. Nah, sehingga bagaimana proyeksi defisit? Seluruh dunia melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa negara defisitnya ada 9, 10, ada 15%. Kita 2020 adalah defisitnya 6%. Jadi ini adalah yang harus dilakukan. Dan ini pun ya ada kendala bagaimana mempercepat ya spending ini yang sudah disiapkan ini agar pada 2020 betul-betul anggarannya bisa terserap dengan baik. Ini satu harus ada strategi tersendiri karena birokrasi yang harus diikuti dan sebagainya. Dan itu adalah bagaimana proyeksi kaitannya keuangan negara dan bagaimana sektor keuangan sudah kami sampaikan tadi. Sementara ini bagus, tidak ada masalah, karnya itu 23%. Namun memang untung individu itu akan turun di akhir tahun ini. Karena apa? Karena banyak tadi jumlahnya 863 triliun itu masuk restructuring, which is itu menunda pembayaran pokok dan nggak apa-apa, ini kan temporary, kita harapkan setelah nanti recover bisa balik kembali. Yang kedua, pertanyaan tadi berkaitan dengan investasi ilegal. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, ada yang nawarkan, ada yang beli. Investor atau masyarakat harus paham untuk memilih mana yang betul-betul investasi itu tercatat. Ada yang tidak. OJK senantiasa memberikan informasi lengkap itu, kalau nggak jelas, telepon aja 157 untuk menanyakan itu. Dan biasanya investasi yang ilegal itu menawarkan ya, pendapatan yang tinggi di luar kewajaran. Ingat ya, di luar kewajaran. Tapi investor biasanya memang nyarinya yang tinggi, lupa risikonya. Ya, kalau di luar kewajaran pasti itu tidak wajar. Cuman kalau nggak yakin bisa telepon ya kepada OJK di 157 ya untuk menanyakan atau menanyakan. Kita mempunyai Satgas Waspada Investasi. Ya, kita mempunyai list investasi-investasi yang ilegal
Kalau namanya ilegal, itu orangnya pun dicari pun bisa nggak ada itu. Karena bodoh. Ditelepon juga mungkin nggak dijawab. Tapi pasti sudah kita masukkan list itu investasi-investasi ilegal yang harus dihindari. Sehingga masyarakat kami ingatkan, tolong kontak ke OJK kalau mau investasi, kalau tidak jelas. Tapi biasanya karena menarik ya pemasarannya sehingga kelihatannya jelas. Kemarin diantaranya ada yang melalui milenial itu apa Joska yang akhirnya kita tutup dan kita larang kalau memang tidak mau mengembalikan kita laporkan kepada polisi. Itu adalah proses yang kita lakukan sehingga kalau ada informasi tidak jelas, silakan aja untuk dilaporkan ke OJK. Tapi ini jumlahnya memang banyak, karena teknologi sekarang memungkinkan dia untuk jualan tanpa tatap muka. Dan ini adalah tantangan yang kita hadapi karena perkembangan teknologi itu nggak bisa kita hindarkan. Nah, sehingga masyarakat harus hati-hati. Lantas yang pertanyaan kedua, mengenai pengumuman PSBB. Ya suka tidak suka konsekuensinya ya masyarakat investor menjadi menyelamatkan. Artinya kalau ada kemungkinan bahwa dunia usaha turun lagi karena ada pembatasan aktivitas masyarakat, ya pasti sentimennya menjadi negatif. Itu kan rumusnya pasti begitu. Kalau negatif ya investor asing tunggu dulu, ditarik dulu. Ya nanti sambil dilihat kayak apa kalau habis itu yang balik lagi. Dan ini juga teknik dagang orang jual beli juga. Ya kalau nggak terjadi fluktuasi nggak dapat untung. Ya. Jadi dia nunggu sentimen, ada sentimen negatif, jual. Nanti kalau turun beli lagi. Nah ini yang memang di pasar begitu. Tapi ada juga yang investor asing yang memang betul-betul karena sentimen negatif, bukan karena making profit. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, Prof. Langsung barangkali ke pertanyaan berikutnya, karena ini jumlah pertanyaan terus bertambah banyak ini. Semakin lama, semakin malam, semakin antusias nampaknya peserta ini ya. Silakan. Silakan. Yang berikutnya adalah dari Bapak Atta Alfa Wanggai. Selamat malam Prof. Imbo. Dampak PSBB terhadap demand seperti apa saat ini? Demand yang telah naik harus kembali tertahan karena PSBB. Kemudian dari Bapak Untoro Kayatman dari IBS. Assalamualaikum. Mohon bertanya Bapak, bagaimana dampak COVID pada peta perbankan dan industri keuangan nasional? Dan berikutnya adalah dalam kondisi new normal dan meningkatnya digitalisasi perbankan, berapa banyak bank ideal di Indonesia? Nah ini penanya berikutnya, tapi barangkali saya pilih ya, banyak sekali pertanyaannya. Pemerintah menempatkan dana PEN di perbankan 30 triliun, dan saya mendengar mereka dipush untuk menyalurkan kredit sebanyak 3 kalinya. Apakah ini akan berdampak bagi permasalahan ke depannya terkait risiko kredit, Prof? Demikian, Prof. Oke. Kita jawab dulu yang tadi kaitannya dengan demand dan PSBB. Kalau kaitannya dengan demand, ini sangat terpengaruh oleh bagaimana masyarakat confident melakukan aktivitasnya dan bisnisnya. Nah, kalau mereka sudah mulai piknik lagi, mereka sudah mulai jalan-jalan, mereka sudah mulai beraktivitas, ini adalah akan terjadi meng-create demand. Dan pemerintah tadi menstimulir dengan berbagai kebijakan agar demand ini tumbuh.
dan juga bagaimana masyarakat confident betul ya bisa melakukan aktivitas itu dengan satu protokol yang benar. Itu adalah kuncinya, bahwa apapun yang dilakukan ya asal kita bisa confident ya melakukan kegiatan ini akan bisa mendorong demand ya. Seperti yang saya lakukan, saya masih kemana-mana ya, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Baik naik pesawat, pergi ke satu daerah, saya lakukan, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Lantas kalau ketemu orang harus social distancing, ya, dan juga tidak terlalu berkumpul dalam orang yang kerumunan yang banyak. Nah, hal-hal begitu tetap bisa dilakukan, memang tidak bisa fully recover seperti semula. Tapi paling tidak sudah bisa mulai ada aktivitas. Kami melihat di beberapa daerah, kalau daerah ternyata hotel bintang 5 itu sudah mulai full. Orang sudah mulai kuliner lagi. Nah, jadi inilah yang sebenarnya bagaimana tergantung confident masyarakat ya tentang aktivitas itu, tapi dengan catatan menerapkan protokol COVID. Itu saja sih sebenarnya. Jadi apapun pengumuman suatu daerah ya, ini dalam kaitannya demand itu lebih penting bagaimana protokol social distancing, protokol bagaimana new normal agar bisa memitigasi penularan itu bisa diterapkan. Nah itu adalah yang paling penting ya. Dan PSBB kalau sentimen tadi memang berpengaruh langsung. Sentimen investor, terutama investor asing terhadap pengumuman yang bisa memberikan sentimen negatif. Sehingga tadi kami sampaikan ya kalau demand ini lebih banyak bagaimana masyarakat confident melakukan aktivitas perekonomian mereka ya. Lantas tadi ada pertanyaan berapa jumlah bank yang paling ideal. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sejak tahun 2005 dilontarkan. Ya. Yang ideal itu sangat tergantung, tidak bisa jumlah satu angka. Dengan berjalannya waktu tentunya jumlah bank bisa berbeda jumlahnya. Dan sekarang ini dalam kondisi begini dan dengan teknologi begini, bank ini apabila tidak menerapkan teknologi tidak akan bisa bersaing. Karena tadi kita dorong BBR pun harus menggunakan teknologi. Apalagi yang bukan BBR. Sehingga kalau nggak bisa bersaing, otomatis ya akan exit dari pasar secara natural. Jadi trennya bagaimana ke depan dengan teknologi, tren jumlah bank akan turun. Nggak usah jumlahnya berapa, tapi trennya akan turun. Karena otomatis bank itu akan menjadi, kalau nggak kompetisi, berarti menjadi merger, akuisisi bank lain. Kita juga tidak membiarkan bank itu akan langsung kita biarkan menjadi bermasalah. Enggak, kita akan preemptif, yang mempersuasi dengan regulasi, agar kalau memang tidak bisa kompetisi, itu nyari partner dan sebagainya. Ini adalah bisnis normal dan itu di negara lain juga dengan melakukan. Bahkan di negara lain pada kondisi begini mungkin lebih decisif. Nah ini adalah jawaban jumlah ideal berapa bank di Indonesia itu tidak bisa dijawab dengan number. Yang bisa kita jawab dengan teknologi, kompetisi semakin ketat, bank yang tidak menerapkan produk dengan teknologi akan tidak bisa bersaing. Tidak kompetitif. Ya. Sekarang tabungan, apalagi kalau harus transfer, harus datang ke bank karena masih harus pakai buku. Udah kuno itu. Nasabah pasti lari. Pasti nasabah pakai ya, bagaimana yang tabungan yang sudah menggunakan digital. Dan sekarang ini kalau kita lihat trennya orang sudah nggak perlu ke bank. Melakukan transaksi semua melalui digital. Bahkan sekarang ini bank tidak perlu membuat cabang yang banyak. Cukup pakai agen. Sudah bisa memberikan servis segalanya kepada nasabah. Jadi ini adalah trennya dan tentunya nanti pegawai bank itu tidak lagi sebagai
front office yang banyak, tapi akan back office yang membackup tentang bagaimana service teknologi. Itu yang trennya ke depan begitu. Sehingga kebijakan kita dalam arsitektur kita ke depan, digitalisasi sektor keuangan, seperti yang tadi kami sampaikan. Digital. Bahkan payment system sekarang juga sudah mendukung dalam proses digital itu. Tidak perlu dilakukan clearing kayak dulu pakai cek dan sebagainya. Enggak. Nah, ini adalah ke depan arsitektur. Jadi saya jawab dengan arsitektur ke depan adalah digitalisasi perbankan. Sehingga menjadi lebih kompetitif apabila produknya tidak platform digital, tidak akan bisa bersaing, dan kita mengarahkan semua adalah ditransformasi melalui digital. Dan bukan berarti ini harus semua bank gede, bank kecil bisa rame-rame menggunakan platform yang sama, menggunakan white labeling. Ini terjadi di Amerika juga. Di dusun kecil pun sudah platformnya teknologi. Credit union sudah teknologi. Ya, sudah bisa mengeluarkan segala produk perbankan seperti bank yang besar. Mau kredit card, mau debit card, mau transfer, mau apa, semua sudah digital. Itu adalah yang perbankan ke depan. Bagaimana penempatan dana pemerintah 30 triliun di Bank Himbara. Ini program untuk menstimulir sebenarnya dan memberikan keyakinan kepada sektor keuangan, para pelaku dan para nasabahnya bahwa ini pemerintah mengencourage semua untuk bangkit dan tumbuh dengan suku bunga yang lebih murah. Dan apakah dipaksa? Enggak. Ini komitmen dari masing-masing bank dan ternyata terlampaui. Leverage 3 kali terlampaui, bahkan sekarang ini sudah 4 kali leverage-nya. Dari 30 triliun tadi leverage-nya sudah 120 triliun, malah lebih. Jadi sudah 4 kali, jadi tidak ada masalah. Dan ini memang dengan stimulus dari pemerintah tadi memang UMKM sangat antusias, karena UMKM itu bangkitnya bisa lebih cepat. Sekarang ini kalau kita lihat di daerah, ya, itu warung-warung udah mulai buka lagi, apalagi di Semarang. Ya, itu kampung laut udah buka, udah ramai banget. Dan memang harus menerapkan protokol COVID. Menurut hemat kami tidak ada faktor paksaan. Ini adalah komitmen dari para pelaku sendiri yang berjanji ada 3 kali lipat atau 3 kali. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu Susirawati. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Ini pertanyaan rupanya terus bertambah, tapi sayang karena terbatasnya waktu ya Prof, tidak bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya. Mohon izin barangkali beberapa pertanyaan yang belum disampaikan ini dapat kami email ke OJK ya Prof. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Kita sampai di penghujung acara utama. Sedikit bisa saya sarikan barangkali singkat saja bahwa berbagai program stimulus yang ada telah dilakukan ini akan mencapai hasil yang optimal apabila seluruh stakeholders bekerja sama begitu dari semua pihak. Itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Prof atas insight-nya yang luar biasa pada hari ini. Menjadi bekal untuk kita semua bahwa bagaimana kita bijak berekonomi di masa pandemi begitu. Terima kasih Prof, kami ucapkan. Terima kasih. Demikian saya selaku moderator, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Titu, makasih Pak Artati, Pak Halim, ya, Pak Dodi, tadi ada Pak Martiasmo, ya, Bu Miranda, makasih, Bu Wiwi, ya, makasih, selamat istirahat, ya, makasih. Terima kasih, bekerja juga. Terima kasih. Jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Imbo. Terima kasih, maturun. Selamat istirahat Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua.
Ning, makasih. Matur nuwun Pak Wimbo. Pak Edi. Nuwun. Makasih, Pak Ketua. Pak Edi, Pak Bambang, Makasih, makasih. Pak. Ya, Pak Artadi. Pak Edi, makasih. Makasih Pak. Miranda. Oke, assalamualaikum. Malam. Salam. Iya, Pak Wimbo. Terima kasih Pak Wimbo. Terima kasih Pak Wimbo. Berharga sekali. Selamat malam Umin dan Terima kasih Bu Umin. Sari. Terima kasih. Terima kasih Pak Wimbo. Iya Bu, terima kasih Bu. Sehat ya Pak Wimbo, sehat ya. Sehat, jaga kesehatan Pak Wimbo. Terima kasih. Pak Wimbo. Pak. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam semua. Semuanya, selamat malam. Matur nuwun Pak Wimbo. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Si Fajar, Pak Fajar. Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Pak Wimbo, sukses. Mohon maaf nih lagi meeting jadi sukses selalu Pak, sehat, jaga kesehatan Pak Edi. Ya Pak Fajar, terima kasih Fajar. Pak, lumpianya lumpia. Lumpia beres. Lumpia Semarang. Awas lumpia. Mangga pamit. Mari, Buning, mari. Mangga. Bu Tito, terima kasih. Mbak Tito, terima kasih Mbak Tito. Mbak Tito, terima kasih Mbak Tito, terima kasih. Bapak Ibu semua. Tuhan. Dan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Profesor Wimbo Santoso, PhD, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih kepada moderator Ibu Sulistiowati MSI. Terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada pembicara pada kali ini, Bapak Profesor Wimbo Santoso, PhD, atas pemaparannya, dan karena kesibukan dan lain hal, kepada Profesor Wimbo Santoso berkenan meninggalkan ruangan. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh pembicara dan moderator dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga dapat membangun perekonomian Indonesia kembali dan semakin berjaya untuk hidup. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. E-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini, berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, undangan, para partisipan webinar, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sosial media Indonesia Banking School, kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tito. Terima kasih Bu diundang. Mohon Mbak Tito. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tito. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Rian. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tito. Iya, Pak Edi. Iya. Terima kasih Bu Tito. Mohon pamit Bu Tito. Iya. Pak Rizal. Yuk, Ujang. Iya Bu. Bu Tari, Bu Tari. Pak Ujang yuk. Salam. Assalamualaikum. Mas Marta, Pak Ujang. Pak Swati ya Pak Edi ya, Pak Swati. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Ya, Pak Edi. Sehat-sehat semuanya. Begitu, IP. Ya, oke. Terima kasih Bu Tito, sukses. Kelihatannya acaranya menarik sekali Bu. Selalu Bu Tito sukses ya. Iya, ini IBS kelihatannya bakal terbang nih Bu.
dengan Bu Tito. Yo, Bu Tito, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Jin, yuk.